I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Perkenalkan, nama saya Tesolika Ruperes, NIM 211420 1146, kelas A4 Keperawatan, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Maternitas 1 dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Muni SMKes. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria dan wanita. Salah satu yang dipelajari dalam anatomi fisiologi manusia adalah sistem reproduksi, di mana reproduksi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mempunyai keturunan. Alat reproduksi pada manusia secara garis besar dibagi atas dua, yaitu alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Reproduksi dijadikan kegiatan organ kelamin laki-laki dan wanita yang khusus, yaitu testis, menghasilkan sel kelamin laki-laki yaitu sperma, dan ovarium menghasilkan sel kelamin wanita yaitu ovarium. Testis dan ovarium ada kalanya disebut gonad laki-laki yang gonad wanita. Sistem reproduksi pada manusia akan mulai berfungsi ketika seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas atau masa akil balik. Pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron. Reproduksi diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh manusia. Reproduksi juga merupakan bagian dari proses tubuh yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan suatu generasi. Sistem reproduksi pada pria. Fungsi reproduksi pada pria dapat dibagi menjadi 3 subdivisi besar. Pertama, spermatogenesis atau pembentukan sperma. Kedua, kinerja kegiatan seksual pria. Dan ketiga, pengaturan fungsi reproduksi oleh berbagai hormon. Fungsi pada reproduksi ini disertai oleh pengaruh pada hormon kelamin pria terhadap organ aksesorius pada pria, pada metabolisme sel, pada pertumbuhan, dan pada fungsi tubuh lain. Organ reproduksi pria terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi atau organ kelamin pria dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi pria terdiri dari penis dan strok. Organ reproduksi dalam pria terdiri dari testis, saluran pengeluaran, dan kelenjar aksesoris. Dan berikut organ-organ reproduksi pria. Yang pertama, organ bagian luar sistem reproduksi pria. A. Penis. B. Struktum. 2. Organ bagian dalam sistem reproduksi pria. A. Testis. B. Epididymis. C. Ductus ejaculatorius. E. Vesicula seminalis. F. Kelenjar prostat. G. Kelenjar bulboretralis. H. Uretra sumber. 1. Bagian luar sistem reproduksi pria. A. Penis. B. Struktum. Yang berikut hormon pada pria. 1. Hormon testosteron. 2. Hormon gonadotropin. 3. Hormon estrogen. Yang keempat, hormon pertumbuhan. E. Spermatogenesis. F. Sistem reproduksi wanita. 1. Organ bagian luar sistem reproduksi wanita. A. Mons pubis. B. Labia major. C. Labia minor. D. Klitoris. E. Prepucium clitoris. F. Vestibulum. G. Forehead. H. Perineum. Dan yang kedua, bagian dalam sistem reproduksi wanita. A. Vagina. B. Uterus. C. Tuba fallopian. D. Ovarium sumber. G. Hormon pada wanita. 1. Hormon estrogen. 2. Hormon progesteron. 3. Hormon perangsang folikel. H.
oogonesis, I. Glandula mamalia, J. Siklus menstruasi, dan yang terakhir kesimpulan. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuan reproduksi untuk mempertahankan jenis dan melestarikan jenis agar tidak punah. Pada manusia, untuk menghasilkan keturunan yang baru diawali dengan peristiwa fertilisasi. Sehingga dengan demikian reproduksi pada manusia dilakukan dengan cara generatif atau seksual. Organ reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu pria dan wanita. Pada pria terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Pada wanita terbagi menjadi dua, yaitu organ dalam dan organ luar. Pada pria dan wanita terdapat hormon yang membantu dalam sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi pria terjadi peristiwa spermatogenesis, dan pada wanita terjadi peristiwa oogenesis dan menstruasi. Payudara pada umumnya dimiliki oleh pria dan wanita yang berbeda fungsinya dan sebagai organ reproduksi tambahan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado, tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.